Judul firman Tuhan adalah Kejarlah Kasih. Mari kita baca di dalam Amsal 21 ayat yang ke-21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kita akan melihat bagaimana kita dinasehati oleh firman Tuhan untuk kita mengejar kasih. Mengapa kita harus mengejar kasih? Yang pertama, perlu kita mengetahui bahwa kasih itu adalah sesuatu yang ilahi. Firman Tuhan berkata bahwa kasih itu berasal dari Allah. Allah itu kasih, dan kasih itu berasal dari Allah. Manusia tidak punya kasih. Ingat, kita tidak punya kasih. Kalau kita punya itu karena dari Allah. Allah itu sumber kasih. Allah itu kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Sebab itu saya katakan bahwa kasih itu adalah sesuatu yang ilahi, bukan dari dunia ini. Ketika kita mengejar kasih, kita sebenarnya adalah mengejar sesuatu yang asalnya dari Allah sendiri. Itu yang pertama. Jadi itu kasih itu sangat penting. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus mengejar kasih? Karena kasih adalah ukuran kesempurnaan. Kesempurnaan gereja itu tidak akan diukur dari besar kecilnya gereja kita, banyak sedikitnya jemaat, hebatnya musik, tidak diukur dari karunia-karunia yang ada, mujizat-mujizat yang terjadi dan sebagainya. Tidak diukur dari sosialnya hebat. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa kesempurnaan gereja itu akan diukur dari kasih. 1 Korintus 13 nanti kita baca. Sudah bisa membaca sendiri dan melihat sendiri. Tuhan akan mengukur gerejanya dari kasih. Tuhan akan mengukur saudara dan saya dari kasih kita, bukan dari yang lain. Sebab itu saudara, seringkali kita tertipu ya. Manusia akan lihat tuh hebatnya, luarnya, bagaimana. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau Tuhan melihat tidak melihat semua itu. Tuhan akan melihat kasih kita. Jadi itu kasih itu penting, saudara. Yang ketiga, mengapa kok kasih? Karena kasih itu adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, semua yang kita lihat, semua keberadaan kita, dunia dan alam semesta ini berawal dari kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Sebab itu Allah yang memulai segala sesuatu. Oleh kasihnya dia menciptakan alam semesta, langit dan bumi, dan seluruh makhluk. Dan saudara dan saya, masterpiece-nya Allah. Kita ada karena kasih. Makanya benar, dulu ada satu lagu yang kuno, tapi kata-katanya benar. Dikatakan, kalau bukan kasih, dunia hanya mimpi, sorga hanya cerita. Kalau bukan kasih, tidak ada semuanya itu. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan juga memberitahu kepada kita bahwa pada akhirnya langit dan bumi semua akan lenyap, tapi kasih tetap ada. 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Jadi saya percaya nanti di sorga adalah satu tempat yang dipenuhi, diresapi, dipenuhi dengan kasih. Yang ada adalah kasih. Semua akan lenyap. Iman tidak perlu lagi kalau sudah sampai sorga. Pengharapan kita tidak perlu lagi. Tapi kasih itu akan terus ada. Karena Allah itu kasih. So itu saudara-saudara, betapa pentingnya kita mengejar kasih. Dalam kehidupan kita, saudara boleh mengejar banyak hal. Tetapi utamakan kasih. Kejar kasih di atas segala perkara. Nah saudara-saudara, ada 4 tingkatan kasih. 4 aspek dari kasih. Di mana kasih itu diaplikasikan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Love God. Mengasihi Allah. Nah ini adalah tugas kita yang terpenting di dunia ini. Sampai di sorga. Tugas saudara dan saya yang terpenting
Di atas semua tugas-tugas yang ada ini, termasuk pelayanan-pelayanan kita, adalah kita mengasihi Allah. Camkan ini. Tuhan tidak terlalu memusingkan masalah pelayanan-pelayanan. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara dan saya, kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Allah. Ya, itu kan Tuhan Yesus ngomong itu hukum yang paling utama, bukan? Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu adalah tugas saudara dan saya. Dan saya mau katakan, seseorang yang tidak tahu mengasihi Allah, sulit diharapkan untuk mengasihi yang lain. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, sepertinya agak sulit diharapkan untuk kita mengasihi yang lain. Yang akan kita lihat nanti. Jadi ini yang pertama. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Itulah yang paling utama dalam hidup ini. Nanti yang lain akan mengikuti. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu mengasihi keluarga. Love your family, mengasihi keluargamu. Mengapa kok keluarga? Ingat bahwa keluarga itu adalah lembaga yang paling pertama didirikan oleh Allah. Allah sendiri yang membangun lembaga ini. Keluarga. Sebelum ada orang lain, Adam terlebih dahulu mengenal Hawa. Sebaliknya juga Hawa mengenal Adam, baru nanti ada yang lain-lain. Sebab itu tugas kita yang utama yang berikutnya, sesudah tadi Allah di antara manusia, horizontal, maka adalah mengasihi keluarga, khususnya suami Anda atau istri Anda. Kita tidak akan bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi keluarga kita. Itu nonsens. Bahkan firman Tuhan lebih ekstrim lagi. Tuhan ngomong, kalau kamu gak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana kamu bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Ya sudah, kita yang tidak kelihatan kan sudah kita bicarakan kan. Kita bicara yang kelihatan sekarang. Nomor satu itu, kasihi pasangan Anda. Seorang suami yang tidak mengasihi istri, dia tidak bisa mengasihi anak-anaknya dengan baik. Walaupun, ayah ini mengasihi anak, tapi dia kalau tidak mengasihi istri, saya tidak percaya dia mengasihi dengan baik. Jadi saudara perhatikan, mengapa kok kita harus mengasihi keluarga kita terlebih dahulu? Karena mereka itu adalah orang-orang yang mengasihi kita. Coba perhatikan perkataan saya ini. Mereka, suami kita, istri kita itu orang yang mengasihi kita. Anak-anak kita, orang tua kita itu adalah orang yang mengasihi Anda dan saya. Kalau kita terhadap orang yang mengasihi kita aja kita gak bisa mengasihi, bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Gak masuk akal, bukan? Tolong saudara perhatikan firman Tuhan. Kita hidup di akhir zaman dan kita tidak lagi main-main. Ayo kembali kepada kasih. Saudara tidak perlu bicara kasih kalau orang yang mengasihi saudara tidak bisa mengasihi. Makanya yang kedua itu love your family. Yang ketiga adalah love people. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Orang lain yang tidak ada sangkut pautnya baru kita bisa mengasihi, baru nomor 3. Dan yang keempat, aspek yang keempat baru adalah love your enemy. Mengasihi musuhmu. Ini lebih sulit lagi. Tapi itu firman Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Orang-orang yang membenci kita. Kadang-kadang memang Tuhan bangkitkan ya. Saya pakai kata istilah bangkitkan. Tuhan izinkan ada orang-orang yang tidak senang kepada kita, bahkan sampai satu taraf membenci kita. Padahal kita ya tidak berbuat apa-apa. Tidak pernah melukai mereka, tidak pernah menyakiti mereka. Tapi yang nggak tahu, gitu aja muncul. Makanya saya pernah katakan, hidup ini jangan cari masalah. Kita tidak cari masalah aja, masalah itu sudah cari kita kok. Ya toh? Ya ini nomor 4 ini. Orang-orang yang membenci Anda. Tapi saudara tetap syukuri. Mengapa? Karena inilah kesempatan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ya toh? Bagaimana kita bisa mempraktekkan perkataan Yesus, kasihilah musuhmu, kalau kita nggak pernah dimusuhi orang? Ketika kita dimusuhi orang, saudara lihat itu, pandang itu sebagai satu kesempatan di mana Anda dan saya untuk mempraktekkan, melakukan, untuk kita belajar apa yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Ada amin saudara? Walaupun tidak gampang memang, tidak mudah. Nah inilah saudara-saudara 4 aspek dari kasih. Bagian akhir saya mau bicara yaitu ciri-ciri kasih.
Mari kita bersama-sama membuka 1 Korintus 13. Tidak ada buku di dunia yang hebat seperti Alkitab ini. Sudah tidak akan menemukan perkataan seperti 1 Korintus 13. Karena memang ini bukunya Allah. Kita baca bersama-sama. Mulai ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, dan seterusnya. Saudara, ini adalah ayat-ayat yang luar biasa. Saya akan coba untuk padatkan ayat ini dengan 3 ciri-ciri dari kasih. Yang pertama, ciri yang pertama dari kasih adalah kasih itu memberi. Give and not gain. Give, memberi, gain itu mendapat sesuatu. Atau saya pakai kata yang gampang, kasih itu bagimu, bukan bagiku. Ini prinsip yang paling penting dari kasih. Dan ini harus kita camkan. Bagi kita yang sudah berumah tangga, bagi kita yang belum dan mau berumah tangga, ingat prinsip ini. Karena apa? Karena secara alamiah manusia itu selalu begini. Ini untukku, ini untukku, ini untukku, ini. Apa yang aku dapat, apa yang aku terima. Apa, itu apa aku ini. Semua gitu. Semua akan bertanya, apa yang aku dapat, keuntungan apa yang dapat. Gain, semua. Dan itu alamiah. Pasti yang dipikir manusia ketika sudah melakukan sesuatu, apa yang saya dapat. Ini sama sekali bertolak belakang dengan prinsip kasih. Kasih itu memberi, artinya apa? Ada sesuatu yang kita kehilangan dari diri kita. Itu kasih. Apa yang kehilangan? Mungkin itu uang kita, mungkin itu waktu kita, tenaga kita, bahkan hidup kita. Nah, ini prinsip kasih yang pertama. Give and not gain. Makanya selalu saya katakan kepada keluarga-keluarga yang mau menikah, calon-calon suami, calon-calon istri, prinsip pernikahan itu 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kenapa kok 1 tambah 1 tambah dengan 1? Karena yang 1 ini ada yang hilang, yang 1 ini ada separuh yang hilang, sehingga ketika ditambahkan tetap 1. Ketika yang ini tidak mau hilang, ini nggak mau hilang, ditambah jadi 2, nggak ketemu. Sebab itu kepada saudara-saudara yang mau siap untuk menikah, tolong perhatikan prinsip ini, karena ini penting. Ketika Anda tidak siap untuk kehilangan sesuatu dari diri Anda pada hakikatnya tidak siap untuk menikah. Ya, tidak bisa ketemu. Coba suami tidak mau berubah, istri tidak mau berubah. Semua punya prinsip, aku dari dulu gini. Aku masuk pernikahan, aku bukan untuk kehilangan. Aku untuk dikasihi, aku untuk menerima. Pasti keluarga itu terjadi banyak masalah. Tidak akan ketemu. Nah, makanya ini penting, saudara ya. Kasih itu memberi, kehilangan. Apa yang hilang? Ya banyak. Ego kita pasti. Karakter-karakter kita yang perlu diubah. Hobi, ingat loh, hobi itu bisa merusak keluarga loh. Ya, jadi ada hal-hal yang kita harus relakan. Beri, give and not gain. Itu prinsip pertama. Ketika saudara cuma berpikir gain, what I gain, apa yang aku dapat, saudara belum mempraktekkan kasih. Tapi ketika kita mulai berpikir apa yang aku bisa beri, nah itu, saudara sudah mulai menuju ke situ. Kedua, kasih forgive and not forsake. Mengampuni dan tidak meninggalkan.
Saya dengar kesaksian dan kesaksiannya bagus sekali, saudara ya. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri datang kepada seorang hamba Tuhan. Si istri ini pernah selingkuh dan suami ini datang kepada hamba Tuhan. Dia mengaku terus terang, dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah mengampuni istri saya, tapi saya tidak bisa intim lagi dengan dia. Setiap kali saya teringat dengan perselingkuhannya, saya ampuni, tapi saya tidak bisa lagi bersama-sama, intim lagi dengan istri saya. Pendeta itu manggut-manggut aja. Dengan hikmat Allah, pendeta itu berkata demikian. Begitu ya Bapak, memang gak gampang, dia bilang. Apa yang Bapak alami itu gak gampang. Memang untuk mengampuni itu tidak gampang. Dia kaget. Loh, maksud Bapak saya belum mengampuni? Saya sudah mengampuni Pak. Begini kata pendeta. Bapak pernah salah sama Tuhan? Oh ya pernah dong. Pernah berdosa? Pernah Pak. Pernah minta ampun? Pernah. Saya sering kali minta ampun. Nah, kalau Bapak minta ampun sama Tuhan, lalu Tuhan ngomong gini, anakku, aku ampuni dosamu, tapi maaf aku gak bisa lagi sama-sama dengan kamu. Dia kaget sekali. Pernah enggak Bapak berpikir demikian? Iya, saya enggak pernah berpikir demikian. Bayangkan kalau Tuhan tuh ngomong gitu. Aku ampuni memang kamu, tapi maaf, mulai saat ini aku gak bisa lagi dekat sama kamu. Aku gak bisa intim lagi dengan kamu. Di situ suami ini sadar dan dia minta ampun, dia bertobat dan keluarga ini dipulihkan lagi. Ini yang sering kali terjadi dalam hidup kita, bukan? Mengapa? Karena kasih itu masih belum memenuhi hati kita. Dan itu tidak salah, saudara-saudara. Jangan saudara merasa, oh saya keliru. Bukan, tapi belum sempurna gitu aja. Coba ya, kita lihat satu ayat yang masih ada hubungannya dengan ini di dalam Matius 18. Saudara tentu tahu perumpamaan tentang pengampunan ini. Tapi ada satu ayat, Tuhan Yesus menutup dengan satu ayat yang mungkin lepas dari perhatian kita. Matius 18 ayat 35, coba saudara perhatikan. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu, titik, enggak ya, dengan segenap hatimu. Nah ini, from your heart. Forgive from your heart. Nah ini yang paling penting. Kita tentu tidak bisa dengan kemampuan kita. Makanya seringkali kita diperdamaikan. Oh perdamaikan, salaman-salaman, pelukan-pelukan. Tapi tetap bermusuhan. Kenapa? Cuma di luar saja. Tapi bukan from your heart. Tapi yang terpenting adalah from your heart. Dengan segenap hatimu, dari hatimu. Ya biarlah kasih Tuhan menolong kita. Kasih yang bisa membuat kita mengampuni dari hati. Bukan peraturan, bukan semboyan. Tapi yang penting adalah dari hatimu. Forgive from your heart. Bagaimana itu bisa? Ketika kasih Tuhan memenuhi kita. Tidak ada yang lain. Dan yang terakhir, ciri yang ketiga adalah selalu untuk kebaikan orang yang kita kasih. Always for the best, for the one we love. Kasih itu selalu merancang, selalu mengupayakan yang terbaik bagi orang-orang yang kita kasih. Nah di sini inilah ada space, ada ruang untuk disiplin, saudara. Untuk teguran, untuk ajaran. Tuhan dikatakan di dalam Alkitab, kadang-kadang dia menegur kita. Dia mengajar, bahkan dia menghajar kita untuk apa? Kebaikan kita. Sama seperti seorang orang tua mengajar anak. Anak itu kalau dilus terus semua boleh, semua diikuti. Wah rusak sudah anak ini. Pasti rusak, salah asuh. Semua diikuti, tidak pernah didisiplin, tidak pernah ditegur, tidak pernah dimarahi. Salah dibiarkan. Wah pasti rusak deh anak kayak gitu. Itu yang namanya salah asuh. Tapi orang tua yang baik, dia akan menegur, dia akan mendisiplin, dia akan mengajari. Bahkan kalau perlu dia akan menghajar ketika anaknya bersalah. Itulah kasih. Always for the best. Yang dipikirkan orang tua apa? Kebaikan anak ini. Bagaimana besok? Ya toh? Orang tua kan dia tidak melihat yang ini, tapi dia akan pikirkan bagaimana anak saya supaya dia jadi orang yang baik, jadi orang yang santun, jadi orang yang begini, jadi orang yang jujur. Ya toh? Makanya ketika anak bohong kita marahi. Kita tanamkan, kamu tidak boleh bohong. Kenapa?
for the best of the one we love. Demikian juga Tuhan kepada saudara dan saya. Kadang-kadang Tuhan keras, kadang-kadang Tuhan menegur kita, bukan karena Tuhan benci, justru karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita, karena Tuhan mau kita ada di kekekalan bersama-sama dengan Dia. Hebat bukan Tuhan kita? Yang Dia pikirkan adalah kekekalan. Aku mau umatku ini nanti bersama-sama dengan aku di kekekalan. Luar biasa. Dan terakhir kita akan melihat dari mana kasih itu. Mari kita baca ayat ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dari mana datangnya? Roh Kudus. Kasih itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja mengurapi kita, ketika Roh Kudus menjamah hati kita, ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka hidup kita, hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita dipenuhi dengan kasih Allah. Itu yang membuat kita bisa untuk membagikan kasih ini juga kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Kita mau terus mencari, mengejar Roh Kudus, mengejar kasih itu. Kita minta supaya Roh Kudus menjamah hidup kita. Dan bagian terakhir saya berikan satu kesimpulan. Mari kita kejar dan utamakan kasih itu, agar kita beroleh kehidupan, kebenaran, dan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.